A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab. Dialah Allah akhrajal ladzina yang mengeluarkan kafaru orang-orang kafir. Walladzi dialah Allah alladzi akhraja yang telah mengeluarkan alladzina kafaru mereka yang kafir min ahlil kitabi dari kelompok ahlu kitab min diyarihim dari tempat mereka tinggal li awwalil hasyr ketika pengusiran yang pertama. Ketika pengusiran yang pertama. Ini li awal hasyr ini peristiwa pengusiran pertama. Peristiwa pengusiran pertama Bani Nadhir. Peristiwa pengusiran pertama Bani Nadhir dari kota Madinah. Koma bawahnya, yang mana kebanyakan para ahli tafsir, yang mana kebanyakan para ahli tafsir menyatakan mereka ini diasingkan ke daerah Khaybar. Ke daerah Khaybar. Paham enggak? Kemudian kenapa kau Allah menyatakan di situ li awwalil hasyr? Ketika fase pertama. Berarti ada fase yang kedua kan? Mungkin ada fase selanjutnya. Allah menyatakan pengusiran fase yang pertama karena akan terjadi pengusiran yang terakhir, yaitu terjadi pada hari kiamat. Koma bawahnya, ketika manusia tadi itu diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kalimatnya jelas. Nabi menyatakan ukhruju minal Madinah. Naudzubillah. Ukhruju minal Madinah. Itu ungkapan Nabi yang ngusir Bani Nadhir. Keluarlah. Bani Nadhir ini, bawahnya ya, Bani Nadhir ini adalah merupakan salah satu suku Yahudi. Ditutup itu. Bani Nadhir itu merupakan salah satu suku Yahudi, yang mana mereka ini tinggal di sekitar Madinah pada masa
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koma bawahnya mereka ini berbarengan dengan dua suku yang lain, yaitu satu Bani Gainuga, yang kedua Bani Quraidah. Jadi di sini ini bisa kita pahami ada kelompok beberapa orang Yahudi yang memang dia tinggal di sekitar Madinah. Ketika zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama Bani Nadir, yang kedua Bani Qainuqa, yang ketiga Bani Quraidah. 3. Koma bawahnya. Yang mana Bani Nadir ini ketika awalnya hidup rukun dengan umat Islam di Madinah, bahkan setelah hijrahnya Nabi ke kota Madinah, yaitu setelah adanya Piagam Madinah namanya. Piagam Madinah. Koma bawahnya, Piagam Madinah ini merupakan perjanjian yang penting yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah. Koma bawahnya, Piagam Madinah ini bertujuan untuk sama-sama membangun kota Madinah. Antara umat Islam, dan kelompok Yahudi. Ada 47 pasal dalam piagam atau perjanjian Madinah. Piagam Madinah itu larangan untuk berkhianat. Larangan untuk berkhianat. Gitu ya. Berarti kan Nabi ini masuk kota Madinah aman, tidak ada masalah. Ya. Nabi lebih berhak di Madinah. Jangan ngomong karena nabinya, jelas itu. Jangan ngomong lihat dunia. Kalau ngelihat Nabi itu lebih berat di Madinah, jelas kalian beliau adalah nabi kan gitu kan. Cuman di Madinah itu mayoritas umat muslim. Dan mereka ini menunggu kedatangan Nabi SAW. Tapi Nabi tidak semena-mena. Nabi tahu di sekitar Madinah itu ada orang-orang Yahudi. Bani Nadir, Bani Qainuqa, kemudian Quraidah. 3 ini. Sehingga apa?
Sehingga Nabi membuat agar jangan terjadi pertikaian dan sebagainya. Dikumpulkan sama Nabi kaum muhajirin, kaum ansor. Mereka Yahudi dikumpulkan. Dibuat perjanjian yang berisi 47 pasal, pria tanah. 47 pasal. Pasal yang ada berapa yang ini pasalnya itu yang poinnya di antaranya tidak boleh khianat. Ya, tidak boleh khianat. Jalan. Bawahnya setelah itu, ternyata Bani Nadir melanggar perjanjian. Dan mereka menggalang bantuan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi dan para sahabat mengepung, sehingga Nabi dan para sahabat mengepung Bani Nadir dan mengusir Bani Nadir. Ma donantum, tidaklah kamu sekalian orang mukmin menyangka. Ma donantum ayyuhal mu'minuna. Tidaklah kamu sekalian orang mukmin menyangka. Ayakhruju, bahwasanya mereka akan keluar dari Madinah, terusir gitu. Lima kana bihim minal quwwati wa syiddatil ba'si wa kathrati awanihim min Quraidah wa Quraisy. Bawahnya, orang mukmin ini tidak menyangka akan terusirnya Bani Nadir karena memang Bani Nadir memiliki kekuatan. B, untuk melawan. C, banyaknya bantuan dari kaum yang lain kepada Bani Nadir, yaitu bantuan dari Bani Quraidah dan bantuan dari Quraisy kafir. Bawahnya wabikum minadh-dhu'fi wa qillatil adad. Sedangkan kamu sekalian wahai orang mukmin dalam keadaan yang lemah wa qillatil adad, dan jumlahmu juga terkalahkan dengan jumlah mereka. Jumlahmu terkalahkan dengan jumlah mereka. Itu. Allah menyatakan di sini
Ma dhanantum ay yakhruju. Kamu sekalian orang mukmin tidak menyangka kalau mereka akan terusir. Kenapa ya? Karena mereka kuat waktu itu. Kalau cuma dengan Bani Nadir ya mungkin bisa kalah ya karena jumlahnya. Tapi Bani Nadir satu, dibantu dengan Bani Quraidah dua, dibantu dengan Quraisy kafir. Sehingga tak nyongko yo iso terkalahkan. Nah, itu. Kenapa? Karena Allah mau. Karena Allah mau. Nah kita sendiri umat Islam ketika itu merasa lemah. Merasa jumlah kita sedikit. Kalau mau melawan dia itu sepertinya hitung-hitungan akal tidak akan menang. Tapi Allah berkehendak. Yang kita tidak menyangka, tapi karena ada gerakan dari kita, melalui tentunya petunjuk Nabi SAW, menang, terusir. Makanya Allah menyatakan dalam ayat yang kedua itu, ma dhanantum ay yakhruju. Kamu sekalian orang mukmin tidak menyangka bahwasannya mereka akan terusir. Tapi ternyata terusir. Ditambah apa? Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Dan mereka orang-orang kafir dan Yahudi menyangka mani'atuhum husunuhum, bahwasannya benteng-benteng mereka minallah. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Benteng-benteng mereka mampu melindungi dari azabnya Allah. Minallah ya min azabih. Dari azabnya Allah. Makanya sesuatu itu dikatakan al-harokah barokah. Ya, kita gerak untuk Allah SWT, jangan anggap kita akan kalah, enggak. Banyaklah kejadian di Indonesia sendiri, kejadian ngadepi Belanda, ngadepi ini. Secara ini tidak akan menang. Menang. Sama kejadian ini. Hampir sama gitu maksudnya. Kemudian apa? Aminallahi min haitsu. Fa'atahumullahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan berupa perintah penghancuran dari Allah dan azab dari sisi Allah. Min haitsu, dari sekiranya lam yahtasibu, ay lam yakhtur bibalihim min jihatil mu'minin. Apa tadi? Sekiranya apa? Dengan sekiranya serangan orang mukmin yang tidak pernah mereka sangka. Hal ini menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, hal ini menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada
Bani Nadir. Dengan cara yang tidak pernah diperkirakan oleh mereka. Apa yang dilaksanakan Allah kira-kira? Allah meletakkan perasaan takut sama mereka. Yaitu ketika Allah memberikan perasaan takut. Ketika Allah memberikan perasaan takut kepada mereka. Padahal mereka berlindung di balik benteng-benteng mereka. Dan juga memberikan pelajaran kepada kita bahwasannya janganlah pernah kita mengandalkan kekuatan fisik dalam diri kita. Tanpa memperdulikan Allah. Ya, yang dikasih takut sama Allah. Diberi perasaan takut. Makanya diberikan perasaan ru'ub masiratu syahrin. Nabi itu kalau perang itu, orang-orang kafir itu diberikan perasaan takut sama Allah. Bukan ketika berhadapan, 1 bulan sebelumnya. 1 bulan sebelumnya Allah sudah memberikan perasaan takut kepada orang kafir. Itu berjalan terus sampai nanti terjadi perang. Jadi 1 bulan lebih. Itu. Umayyah bin Khalaf ketika akan dibunuh itu kan takut dia. Takut. Sehingga dia tadi itu kan dikawal, dibunteri kalau budak-budaknya itu. Sampai kepepet gitu, anaknya kok dilemparkan supaya menyelamatkan dirinya. Anaknya biar dibunuh enggak apa-apa, pokoknya selamat. Umayyah bin Khalaf yang pernah nyiksa Bilal. Bilal tahu dikejar. Jadi Bilal yang ngejar di perang Uhud ini. Ini Umayyah bin Khalaf golek. Dan Umayyah sudah tahu kalau dia akan diincar sama Bilal. Itu. Akhirnya apa? Sampai diceritakan karena banyak dijaga sama ini. Ya apa pintere sahabat Nabi ini ya. Sahabat Bilal itu sampai masuk dari bawah kakinya. Jadi ibaratnya mereka itu Umayyah bin Khalaf di tengah, dibunteri sama budak-budaknya ini. Itu membutuhkan ngisor, dikit untuk ngisor jelas. Langsung masuk ke dalamnya. Jadi memang ahli perang, gitu. Orang ahli perang. Waktu zaman Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, itu penguasa Romawi pernah sesumbar. Jangan sampai berani Abu Bakar dan pasukannya nginjak di tanah kita. Maka akan kami hancurkan mereka semuanya. Krungu Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidina Abu Bakar, anak akan kirimkan badai untuk mereka. Siapa yang disuruh? Sayyidina Khalid bin Walid.
suruh masuk, suruh jadi pasukan, jadi komandan pasukan. Romawi yang berjumlah 2000 lebih, hancur lulu lantak, tunduk, hancur lulu lantak. Ketika Sayyidina Abu Bakar disumbari sama orang kafir. Profilnya Sayyidina Abu Bakar, orang yang gampang nangis. Sampai ketika Rasulullah di akhir umur, ketika akan diperintahkan jadi imam, katanya Sayyidina Aisyah, ya Rasul ini abaku baka, orang yang suka nangis. Suka nangis, kata Allah. Tapi kalau sudah sumbar-sumbar orang kafir, yo itu siji ceritanya. Jangan sampai Abu Bakar menginjakkan kakinya di kita. Anak akan habisi semuanya. Anak kirimkan badai buat mereka. Hancur. Sayyidina Khalid bin Walid, misalnya Sayyidina Umar, strategi perang, ahli strategi perang. Rasulullah ya di atasnya, jangan ngomong. Rasulullah ya jangan ngomong Rasulullah. Makanya ketika perang Uhud itu kan Nabi sudah tahu. Jangan ada yang turun. Jangan ada yang turun. Kan gitu Nabi nyatakan. Itu beberapa orang tok, sekitar 20 orangan tok. Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Kelompok orang kafir. Khalid bin Walid dari atas. Nunggu dari atas. Tidak turun dulu. Kepukul orang kafir. Nabi perintahkan jangan ada yang turun. Turun. Untuk ngambil ghanimah. Kelihatan itu. Khalid bin Walid itu dengan gunakan kakinya. Kanan ini digebrak kudai. Waktu sekarang jalan. 20 orang. Gebrak ini. Melaku. Naik ke atas. Ini bingung. Loh ada apa kok naik? Naik ke atas. Dia ambil jabar rumah itu. Di panah itu. Jadi strategi parang main loh ini. Delok, iki bakal ngene. Nabi paham. Makanya Nabi menyatakan jangan ada yang turun. Jangan ada yang turun. Jangan ada yang turun. Tapi semuanya dimaafkan sama Allah. Pelajaran. Nah, itu. Ketika Nabi sembunyi di mana itu? Di luka. Di dalam goa. Setelah Uhud itu. Luka berdarah-darah. Nabi berada di goa tadi itu dibarengi 3 orang. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman menang. Sayyidina Umar. Teko ningsor. Abu Sufyan belum Islam. Mana itu? Sekarang Muhammad sudah mati. Kata Nabi, la tujawab. Jangan jawab. Sayyidina Umar menggeregetan. Itu anak bisa bayangkan gimana reaksinya Sayyidina Umar. Menang. Rasulullah nggak Sayyidina Umar, jangan jawab. Baru yang dijawab. Mana itu orang-orang yang bela kamu? Abu Bakar, Umar, yang bela kamu semuanya, mati semuanya sekarang ini. Tekun ngisor. Mati Sayyidina Umar kok. Isma' ya adu Allah. Dengarkan musuhnya Allah. Rasulullah sama ana semuanya masih sehat afiat. Rasulullah diem. Allah, pasti kita ya. Dijawab ini. Diturun nih. Diturun, lari, melayu. Jadi mereka itu sosok yang lemah di hadapan Allah. Untuk Allah nangis, untuk Allah takut. Di Quran ceritakan Sayyidina Umar gimana ketika baca Quran, di situ cerita tentang neraka, pingsan 3 hari. Tapi kalau untuk bela Allah tidak ada. Bismillah. Kok doa taman Bismillah sudah. Makanya ada di Madinah itu tempat kumpulnya Nabi setelah terluka itu ada.
Dan dia tahu di situ ada orang Yahudi yang dia buat lubang memang. Tujuannya supaya Nabi masuk ke dalam lubang tadi itu. Dan Nabi ketika itu masuk ke dalam lubang. Ketika Nabi masuk ke dalam lubang, itu orang kafir sudah mengeluarkan busur panah semuanya. Mengeluarkan tombak, mengeluarkan batu. Sahabat kan seperti itu. Satu sahabat loncat, ditutupi nih tempat ini, kena, mati, ganti yang satunya, ganti. Sampai 10 orang numpuk lebih di atas itu. Ada satu sahabat Tolha atau siapa gitu. Kelihatan seperti itu. Ini kalau diteruskan tambah mati semuanya kita orang ini. Apa yang dilaksanakan? Itu jenazahnya satu diambili. Kemudian apa? Ini sahabat ini masuk ke dalam lubang tadi, diangkat Nabi di atas pundaknya gini. Nabi diangkat. Ketika akan keluar, datang orang kafir mau nebaskan pedang. Itu bisa bayangkan. Dari bawah, itu gendong Nabi, nyengklek bahasa kita orang ya, di bawah gitu. Nah, Nabi luka. Itu langsung pedang ini, tidak ada buat perlindungan. Apa? Tangan. Dipegang. 2 hilang. Setelah 2 ini hilang, itu dibunuh. Sama si sahabat ini. Kemudian apa? Dibawa Nabi ke atas gunung. Dan alhamdulillah sudah naik anak ke atas gunung tadi. Itu jangankan keadaan perang, normal sekarang ini loh. Normal anak naik itu, ngos-ngosan kok. Batu terjal, padahal sudah diperbaiki bahasa kita orangnya. Itu gimana ketika itu sahabat? Makanya Sayyidina Abu Bakar, untuk perang Uhud ini adalah perang untuk sahabat ini. Sahabat Tolha atau sahabat ini. Sampai bela Nabi seperti itu dipegang tangannya. Ya apa ini? Pedang tak ono, golek apa tak ono tangan nih kayak. Keras. 2 ini hilang. 2 hilang. Jangan kaget sahabat Nabi kayak gitu. Makanya kita orang menginfakkan sebesar Gunung Uhud sekalipun dibandingkan 1 jumputan dari sahabat tidak ada apa-apanya. 1 cakupan tidak ada apa-apanya. Ya kayak ngono Nabi. Belum lagi ketika Nabi itu dalam keadaan luka tadi itu. Sayyidina Ali itu muter. Dari tempatnya Nabi di atas itu muter. Untuk nyari air di sana. Dan Anda sudah nyampe ke air tadi itu. Itu kita orang tidak bisa jalan, naik mobil. Nyampe ke sana naik mobil. Itu Sayyidina Ali dari belakang. Belakang gunung loh, muteri gunung. Bawa apa? Bawa air. Untuk apa? Untuk bersihkan lukanya Rasulullah yang di pipi nih. Bercucuran darah. Sayyidina Ali muter jalan, turun, naik lagi atas, turun. Ya apa ini? Sedangkan kita orang nyampe ke sana itu, dari tempat kejadian itu ke sana, naik mobil. Mungkin sekitar 10 menitan naik mobil. Muter jalan. Ada tempatnya. Itu Sayyidina Ali ngambil di sana. Ngono sahabat. Paham ya? Radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dilanjutkan itu wa ghadafa fi qulubihimur ru'ba. Wa ghadafa fi qulubihimur ru'ba. Wa ghadafa dan Allah menanamkan. Tadi sudah jangan terus itu. Sudah itu. Allah menanamkan fi qulubihim di hati mereka ar-ru'b. Ar-ru'b ay al-khauf. Berupa apa? Takut pemimpin mereka akan terbunuh. Takut pemimpin mereka akan terbunuh, yaitu Ka'ab bin al-Ashraf. Jadi mereka takut kalau Ka'ab bin al-Ashraf ini terbunuh. Yukhribuna buyutahum. Mereka menghancurkan buyutahum. Tempat-tempat mereka sendiri. Biaidihim dengan perbuatan mereka sendiri. Wa aidil mu'minin. Dan dengan
perbuatan orang-orang mukmin. Fa'tabiru ya ulil absor, maka jadikan renungan wahai orang-orang yang memiliki pikiran. Potongan ayat ini menjelaskan bagaimana itu Bani Nadhir ketika diusir dari Madinah. Koma bawahnya, mereka yang merobohkan rumah-rumah mereka sendiri, mereka yang merobohkan rumah-rumah mereka sendiri untuk mengambil kayu dan barang-barang yang berharga. Koma bawahnya, dan kaum muslimin juga merobohkan rumah-rumah mereka, dan kaum muslimin juga merobohkan rumah-rumah mereka sebagai bentuk pengepungan kepada mereka. Fa'tabiru ya ulil absor, maka renungilah wahai orang-orang yang memiliki pandangan atau akal. Koma, bahwasannya hasil dari pengkhianatan dan ketidaktaatan akan membawa kehancuran. Allah wa'alam bissawab. Ayat kedua sudah selesai. Pertemuan lagi insya Allah ayat yang ke-3.